Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa la ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihah. Amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap sahabat-sahabat yang ada di Instagram dan juga di Facebook, ya mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore kali ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk saat ini kita bisa meluangkan waktu kita, bahkan kita mengorbankan kuota kita untuk sama-sama kita ngopi santuy di rumah Tromba ini, di tempat rumah Haji Hendri, ketua Yayasan Al-Bahjah Indramayu. Alhamdulillah, dan kita ada rutinan di sini setiap Ahad malam Senin ketiga. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala diberi kemudahan oleh Allah untuk senang untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa senang yang Allah berikan kepada kita ini tanda Allah cinta kepada kita. Kalau Allah tidak cinta kepada kita, kewajiban kebaikan yang kita lakukan itu tidak ada rasa senangnya. Sehingga banyak kita dengar cerita para aulia, para ulama kita yang mereka ibadah itu sangat senang sekali. Jadi ibadah mereka itu tidak dijadikan hanya sebagai menggugurkan kewajiban, tidak. Tapi sebagai kenikmatan. Sampai di antara beliau ada yang mengatakan bahwasanya kalau seandainya tidak ada waktu sepertiga malam, lebih baik aku ini meninggal dunia. Jadi mereka itu menikmati dengan apa yang telah Allah berikan daripada ibadahnya, merasa lezat. Dan cerita para aulia, para ulama kita yang mana mereka sakit tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya cerita Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, yang mana beliau ini diceritakan itu kena penyakit panas yang sangat panas sekali. Dipakaikan selimutnya orang Arab ini. Itu selimutnya beda dengan selimut Indonesia. Tebelnya segini. Satu selimut orang Arab. Itu dipakaikan 3 selimut Arab yang seperti ini. Itu orang yang jenguk beliau, megang bagian atasnya itu terasa panasnya. Jadi panasnya luar biasa. Ternyata itu beliau di waktu sepertiga malam, itu rasa panasnya itu terkalahkan dengan nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar mengatakan, ya nafsu la turhi anil amal. Wahai hawa nafsu, jangan ganggu saya untuk beramal, untuk beribadah maksud beliau. Nah, ini orang-orang yang diberi rasa nikmat. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rasa nikmat untuk duduk di majelis taklim, menghadiri majelis taklim, melihat kajian online daripada ustadz, kiai, ulama, para habaib kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang merasa nikmat dengan ibadah, bisa istiqomah, ikhlas melakukannya, dan meninggal dengan husnul khotimah, dan di akhirat kita satu surga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita acara ngopi santuy, jadi tanya jawab santai seperti biasa. Insya Allah yang sudah biasa ngikutin di Instagram ataupun di Facebook pasti sudah terbiasa. Cuma biasanya kita live-nya itu hanya di Instagram. Cuma di saat ini karena ini spesial ya. Sehingga di Facebooknya juga kita live-kan juga. Dan di sini Al-Faqih tidak sendiri. Coba dilihat kan. Ini ada Bang Ab. Kemudian intinya banyak lah ya. Teman-teman ada Kang Yusuf. Kemudian juga ada Kang Wawan, ada Mas Jo, teman-teman banyak di sini ya.
Yang intinya ini seperti biasa yang mau bertanya kepada Al-Faqih, silakan bertanya, entar insya Allah akan dibacakan dengan yang memegang kameranya. Sebelum kita masuk kepada tanya jawab, sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk, sedikit Al-Faqih ingin membahas tentang bagaimana cara kita beristiqomah, berpegang teguh dengan agama Allah, dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlu kita bahas ini? Karena sekarang ini kita hidup di akhir zaman yang sangat luar biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah pernah mensabdakan, akan datang zaman kepada umatku yang mana umatku ini banyak sekali, kata Nabi. Tapi banyaknya mereka itu seperti bui-bui yang ada di lautan. Jadi kalau kita lihat di lautan bui-bui banyak sekali. Tapi apa maksud yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis tersebut? Bui-bui tersebut itu mudah diombang-ambingkan. Kalau ombaknya ke kanan, ini bui-bui ke kanan. Kalau ke kiri, dia ke kiri. Kalau itu ombaknya cuma sekitar maju mundur aja, ya seperti itu juga keadaan daripada bui-bui tersebut. Sehingga kita harus betul-betul menjadi orang-orang yang bisa berpegang teguh dengan kita punya agama. Karena di hadis yang lainnya, Nabi kita Muhammad SAW juga menegaskan, akan datang zaman kepada umatku yang mana umatku berpegang teguh dengan agama itu seperti memegang jamroh, batu bara. Ya, kalau api panas, apalagi ini sumbernya daripada api, batu bara, lebih panas lagi. Sehingga sulit, kata Nabi, datang zaman tersebut orang berpegang teguh dengan agamanya. Melaksanakan yang wajib untuk istiqomah di dalamnya sulit. Meninggalkan yang haram untuk istiqomah meninggalkannya sulit. Kadang kita menyuarakan kebaikan yang harusnya mendapatkan respon yang baik, kadang-kadang sulit diterima. Bahkan kita dicemooh, dihani, dihina, diolok, dikatakan jangan sok alim, jangan sok agamis. Kita peduli kepada orang lain malah jadi salah untuk kita. Nah, kita hidup di zaman yang seperti ini. Nah, sehingga bagaimana sih caranya agar kita ini bisa berpegang teguh dengan agama kita, keimanan kita, sampai kita meninggal dunia menghadap Allah dalam keadaan beragama Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama yang harus kita ingat, caranya itu adalah dengan kita selalu hidup di dunia ini mencari ridha Allah dan Rasulnya, bukan yang lainnya. Kita kadang-kadang ini beribadah tidak istiqomah itu karena kita beribadah, berbuat kebaikan, mencari pahala, bukan ridha Allah. Sehingga waktu kita dihina, kita dimaki, diolok, kadang-kadang kita tidak istiqomah di dalamnya. Kadang-kadang kita digunjing, kita mulai sedikit demi sedikit meninggalkan kebaikan kita. Kadang teman-teman kita menjauhi kita, kita sudah mulai minder. Nah, sehingga ini terjadi karena kita beribadah bukan ridho Allah yang dicari. Ridho Allah dicari, iya. Tapi masih kita mencari ridhonya manusia. Buktinya, waktu orang mengejek kita, menggunjing kita, menjauhi kita, yang tadinya cinta kepada kita, mulai tidak cinta kepada kita. Tadinya kita biasa nongkrong sama mereka, mereka meninggalkan kita. Ini akhirnya kita tidak istiqomah, berpegang teguh dengan agama kita dan keimanan kita. Kenapa? Karena kita tidak fokus mencari ridho Allah. Ingat, Al-Imam Ibn Athaillah Iskandari dalam kitab hikamnya pernah mengatakan bahwasanya ridhonya manusia la tudrok, tidak bakal kita dapat. Seminggu kita buat orang itu senang, tapi dalam seminggu itu satu kali kita buat nggak senang, seminggu kebaikan tidak dianggap. Itulah manusia. Tapi kalau kita mencari ridho Allah, maka ridho manusia pun akan kita dapat. Menjadi seorang ustadz, sampaikan yang benar adalah benar, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, yang jelek adalah jelek. Tapi tatkala seorang ustadz, kiai, ulama tidak bisa berpegang teguh dengan agamanya, tidak mencari ridho Allah, maka jangan harap akan istiqomah menyampaikan kebenaran dan akan istiqomah menghalau daripada kemungkaran. Kenapa? Masih mencari ridhonya manusia. Tapi kalau sudah yang kita cari ridhonya Allah, maka tidak ada masalah. Yang mencintai kita, yang membenci kita, yang berbuat dolim kepada kita, kemudian yang mengasihi kita, itu nggak akan bertambah daripada apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan keluarga kita, orang tua kita memusuhin kita pun, no problem, is okay, biasa aja. Kenapa? Karena kita hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cara agar kita berpegang teguh dengan agama kita, keimanan kita di akhir zaman. Yang kedua, caranya adalah dengan kita selalu duduk dengan orang-orang soleh. Duduk di majelis taklim. Istiqomah dengan lingkungan yang baik. Kita ini tidak bisa beristiqomah dengan kebaikan kita ini karena kita sudah salah milih teman. Lingkungan kita tidak baik. Makanya tidak heran kalau Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan bahwasanya almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu agamanya tergantung temannya. Agama loh ya. Kalau sekarang banyak orang yang tadinya baik kemudian berubah jadi tidak baik, itu cuma karakter.
Ini Nabi menyampaikan jauh lebih dari karakter. Apa itu? Agamanya. Makanya tidak heran ada beberapa kabar kita dengar ada orang gara-gara dia pengen menikah dengan orang yang dia pilih beda agama sampai dia keluar daripada agama Islam. Ini kenapa? Pertemanan yang salah. Ada orang tadinya baik gara-gara kumpul di lingkungan yang tidak baik menjadi rusak juga. Makanya ingat Imam Ghazali sudah pernah mewanti-wanti kepada kita. Kalau kita pengen mengingatkan orang kebaikan, pengen ngajak orang dalam lingkungan yang tidak baik kembali kepada lingkungan yang baik, syaratnya ada 2. Ini sekaligus teguran yang ada di antara kita suka beralasan, Habib saya ingin berdakwah kepada mereka. Habib saya punya Facebook ingin ngajak mereka kepada kebaikan. Ingat 2 pesan Imam Ghazali ini. Yang pertama, kalau kita ingin mengajak mereka baik di dunia nyata atau di dunia maya, pertama kita harus yakin tidak akan terpengaruh dengan mereka. Kalau di media sosial tidak akan terpengaruh dengan media sosial. Kalau bisa meyakinkan, tidak apa-apa. Cuma sekarang kan ada orang alasannya, oh saya ingin dakwah di Facebook. Dakwanya nge-share-nya sehari 24 jam cuma 3 kali. Nah, yang lainnya kemana? Kadang lihat status perempuan, macam-macamnya. Sehingga kita harus yakin tidak akan terpengaruh dengan mereka. Yang kedua, ini paling penting. Apa itu? Kita yakin bisa narik mereka. Kadang-kadang, Bib saya yakin gak bakal terpengaruh. Ya, tapi saya kesana cuma iseng-iseng aja. Ngapain ke diskotik? Iseng, Bib. Saya yakin gak bakal terpengaruh sama mereka. Terus ngapain? Iseng, saya pengen lihat lampu diskotik kok bisa warna-warni. Itu lampunya pakai lampu apa? Kemudian wattnya itu berapa? Nah, yang seperti ini tidak boleh kata Imam Ghazali. Jadi kalau kita bisa mempengaruhi mereka, menarik mereka, baru diperbolehkan. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, tidak ada lain, tidak ada bukan. Kita berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita sudah berusaha mencari ridha Allah. Kedua, duduk dengan orang soleh, hadir majelis taklim, suka bertanya, minta motivasi. Itu usaha zahir. Yang terakhir kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar agama kita, iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada zikir yang sering Al-Fakir sampaikan kalau live di Facebook, Instagram atau di YouTube. Suka Al-Fakir sampaikan ada doa yang dikatakan oleh para ulama. Nabi selalu istiqomah membacanya sahabi salat fardu. Dari di masjid di musala manapun dibaca. Apa itu? Ya muqallibul qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibul qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati manusia. Tsabbit qalbi, tetapkan, kuatkan, kokohkan agamamu. Diriku ini, hatiku ini, ala dini atas agamamu ya Allah. Ini dibaca, diistiqomahkan. Baik sekali boleh, 3 kali boleh, 5 kali boleh, 7 kali boleh, 11 kali boleh. Yang penting istiqomah. Dan kalau bisa waktu membacanya, hadirkan Allah, rasa berharap kita kepada Allah, pengen agama kita, iman kita dijaga sampai menghadap Allah dalam keadaan beragama Islam, beriman kepada Allah dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah itu dijaga. Kita istiqomahkan. Jadi berharap minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan 3 perkara tadi, insya Allah kita bisa hidup di akhir zaman ini. Kita bisa selamat, kita punya agama, iman kita, akidah kita sampai menghadap Allah dalam keadaan beragama Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan menjalankan semua syariat Nabi kita Muhammad SAW. Baik, sahabat-sahabat yang ada di Facebook dan Instagram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu saja sekilas yang Al-Fakir sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah ini mungkin teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya. Ini Bang Ab ngantuk kayaknya. Ini santai ya, ini ngopi santuy ini. Ada pertanyaan, Bib? Di medsos dulu. Nama siapa ini? Namanya Hilman OLS. Oh iya, Kang Hilman Purbalingga ini, tim Purbalingga. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Alaihi. Habib, semoga selalu diberikan kesehatan. Amin, 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 dan antum semuanya insya Allah. Ana mau bertanya, apakah optimis dalam beribadah atau meyakini bahwa yang kita lakukan ini benar dalam beribadah? Apakah termasuk sifat ujub? Mohon penjelasannya. Baik, ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana kalau kita beribadah itu menjadi orang yang yakin ibadah kita ini ibadah baik, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama, ini yang perlu diingat kepada kita semuanya. Ini perlu diingat. Tidak ada orang meninggalkan ibadah karena riya. Tidak ada. Karena kita diperintah oleh Allah untuk ibadah. Karena ada sebagian orang nih, kenapa kamu nggak sholat berjamaah? Tadi udah jaga niat, pertengahan riya, takut dipuji. Balik lagi ke rumah, daripada saya ibadah, udah nggak dapat pahala, kemudian dapat dosa lagi. Jadi lebih baik saya tidak ibadah di rumah, tapi tidak dapat dosa. Nah, ini perlu kita ingatkan.
Dalam Al-Quran Allah sudah pernah mengingatkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Sehingga apapun yang terjadi tetap wajib ibadah. Makanya anda heran Imam Fudail bin Iyad, beliau mengatakan meninggalkan kebaikan karena manusia riya. Yang kita tahu beramal karena manusia riya. Nah ini Imam Fudail bin Iyad dibalik. Meninggalkan kebaikan manusia riya. Kenapa? Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Al-Haddad Sahibur Rotib beliau mengatakan, kenapa Imam Fudail bin Iyad mengatakan meninggalkan kebaikan karena manusia itu riya? Karena syaitan inginnya kita tidak beramal. Itu inginnya syaitan. Sehingga tatkala kita beramal soleh, ini berpikir bagaimana kita tidak beramal. Dipikirkan sehingga dihembuskan yang namanya riya. Sehingga Habib Abdul Haddad dalam kitabnya Nasihat Diniyah wal Wasai Imaniyah beliau mengatakan, kalau kita sudah mempersiapkan niat dan hati, beribadah ikhlas karena Allah, kok tiba-tiba berubah kita punya niat dan hati? Kata beliau, terus dengan amalmu barengi dengan istighfar. Istighfarmu itulah yang akan menghancurkan niat yang tidak baik. Jadi terus, bukan berhenti. Nah sekarang bagaimana ibadah kita? Kalau kita meyakini ini ibadah yang baik, kita optimis. Dalam kitab Nasihat Diniyah juga Habib Abdul Haddad itu mengatakan, orang kalau ibadah, orang mukmin khususnya, kalau beribadah dia harus mengedepankan dua sifat ini. Pertama sifat khauf, kedua sifat roja. Apa itu sifat khauf? Rasa takut kepada Allah. Takut amalnya tidak diterima. Ya Allah saya ibadah, ya Allah saya takut amal saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Dia hati-hati. Wudunya, rukunya dijaga, sunah-sunahnya dilakukan, kemakruhannya dia tinggal. Kenapa? Takut amalnya tidak diterima. Sehingga dia betul-betul fokus, khusyuk dalam ibadah. Yang kedua, dikedepankan juga sifat roja. Apa itu roja? Berharap. Kata beliau, sifat khauf itu di masa muda ditekankan agar kita tidak ngentengin, meninggalkan kewajiban dan kesunahan-kesunahan. Di masa tua, kedepankan sifat roja. Apa itu roja? Berharap agar amalnya diterima oleh Allah. Sekarang, kita yang masih muda, ruku bisa sempurna. Kalau sudah tua, ada encok, ada pegelinu, sehingga kadang mau sempurna itu agak susah. Kemudian khusyuk. Kadang kita sholat saja sambil rematik, nahan-nahan rematik, sehingga kita berharap kepada Allah di masa tua ini, kita berharap mudah-mudahan amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga optimis dalam amal harus tanpa kita pingin disanjung oleh orang ini arti optimis. Jadi mengedepankan sifat khauf, takut tidak diterima, di sisi lain kita berharap agar amal kita diterima. Ini namanya optimis. Jadi takut tidak diterima, di sisi lain kita berharap agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kameranya ke orangnya. Nah, baik kelihatan nih, di sini ada orang. Nanya tentang ini, Bib. Iya juga. Perintah orang tua untuk puasa Senin Kemis. Diperintah orang tua. Ya. Jalankan Senin Kemis sudah karena ada tambah umur gitu. Terus pada prakteknya, Anda menanyakan soal ini, Bib. Kadar kemuliaannya mulia mana ketika pas kita bertamu atau safari pergi, pas di perjalanan kita nggak enak karena yang ngajak makan Habib. Habib siapa? Ya Habaib lah. Nah, terus? Nah, atau Ustadz. Karena memuliakan, menghargai itu lebih mulia daripada nanti lanjutin puasa sunnahnya. Baiknya seperti apa gitu? Atau aku harus tetap Bismillah puasa karena memang kuat, karena udah niat. Seperti itu, Bib. Baik. Ada pertanyaan, bagaimana kalau kita sudah berniat puasa tapi datang ke rumah orang, ternyata sudah dihidangkan makanan, mau nolak nggak enak sama orangnya, atau mungkin memang pingin ngarep juga. Kemudian juga di sisi lain kita pingin mendapatkan pahala puasa. Nah ini pertanyaan sering terjadi kepada kita yang sering berpuasa. Nah kalau kita kembali kepada hadis Nabi, ternyata Nabi sudah menjelaskan, kalau kita ini sudah berniat puasa, kemudian setelah kita berniat puasa tersebut, ternyata kita datang ke rumah seseorang, ditawarkan makanan. Tapi Nabi menjelaskan, makanan di sini sudah terhidangkan. Ini syaratnya. Yang dijelaskan para ulama, sudah terhidangkan makanannya. Kata Nabi, engkau batalkan, engkau dapat 2 pahala. Pertama, pahala puasa tidak berkurang sedikit pun. Kedua, engkau menyenangkan hati orang tersebut. Tapi ingat ya, jangan dipotong ini. Maaf, kalau sudah terhidangkan. Kalau baru ditelepon, Bang Ahab, di mana perjalanan? Oh, mau ke mana ya? Iya, ntar Bang Ahab, ntar insya Allah siapin ini.
Katakan kalau belum dihidangkan, maaf saya lagi puasa. Belum dihidangkan. Tahapan sudah terhidangkan. Nah, kalau sudah terhidangkan, maka kita mengedepankan menyenangkan hati orang. Dan ingat, Nabi yang sudah menyampaikan. Jadi jangan ragu setelah ini. Saya tidak akan tergoda dengan makanan. Ini bukan masalah tergoda makan atau tidak, tapi ini menyenangkan hati orang dengan syarat sudah terhidangkan. Dan Nabi juga menjelaskan, kata Nabi, man adkhala ala mu'minin surura khalaqallahu min dalika surur sab'ina alfa malakin yastaghfirun lahu ila yaumil qiyamah. Kata Nabi, barang siapa yang menyenangkan sekali saja hati seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, satu kali saja kata Nabi, dari perbuatan menyenangkan tersebut Allah akan ciptakan 70.000 malaikat yang kerjaannya setiap hari memintakan ampun kepada dia sampai datangnya hari kiamat. Kok gede banget pahalanya? Karena kalau berkaitan dengan seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, itu pasti pahalanya besar. Dan ingat, kebalikannya juga, menyakiti hati satu kali saja muslim, muslimah, mukmin, mukminah, kata Nabi, dosanya seperti menghancurkan Ka'bah 70 kali. Kenapa? Karena kaitannya sama orang muslim, sehingga tidak diperbolehkan. Jangankan itu, kata Nabi, kalau engkau menyakiti hati orang kafir dhimmi, kafir ada dua ya, ada kafir harbi yang memerangi kita, ada kafir dhimmi. Barang siapa yang menyakiti kafir dhimmi, itu dosanya dia, Nabi tidak gambarkan berbentuk dosa, sama dia seperti menyakitiku. Ya, jadi begitu besarnya dosanya, sampai Nabi tidak katakan bentuk dosanya besarnya seberapa, tapi kata Nabi seperti menyakiti diriku. Makanya tolong diingat, jangan sampai kita menyakiti hati orang muslim muslimah, khususnya di zaman kita akhir zaman ini, di media sosial, menyebar kabar yang menfitnah orang, menggunjing orang. Makanya kata para ulama, banyak orang itu di hari kiamat masuk neraka bukan gara-gara lidahnya. Di akhir zaman ini bukan karena lidahnya, tapi banyaknya orang masuk neraka gara-gara jempolnya ini. Jempol. Ya, komen-komen yang gak benar, bohong, fitnah orang, ngadu domba orang, gunjing orang di media sosial. Hati-hati, apalagi yang kita gunjing, yang kita hina, yang kita maki, kita dolimi para ulama. Dalam hadis qudsi Allah tekankan, man ada liwaliyan faqad adantuhu biharbi. Barang siapa yang menyakiti hati daripada kekasihku, maka sungguhnya dia sudah mengibarkan bendera perang denganku. Nama jelas banget. Jelas Habib. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ahad, fadhal. Fadhal. Assalamualaikum, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, mohon nasihatnya, saya ingin ta'aruf tetapi tidak ada pelantara ustaz atau kiainya. Baiknya gimana, Bib? Baik. Nah, ini ada pertanyaan yang sering. Kawalah muda ini. Kalau di sini nggak ada yang muda nih, udah tua-tua semua. Tapi ada yang jomblo atulah. Bagaimana kalau kita pengen ta'aruf? Ini pertanyaan bagus. Artinya ini orang nggak mau pacaran, ya kan? Dan ingat ya, kalau kita ini diberi oleh Allah keinginan menikah, itu nikmat besar. Kita dimudahkan untuk ta'aruf, ini nikmat besar daripada kita pacaran. Ingat ya, dalam Islam tidak ada pacaran. Dan jangan menghembuskan istilah pacaran Islami, tidak ada. Takut orang salah paham, lebih baik nggak usah pakai pacaran Islam. Walaupun ceritanya entah di akhir pacaran Islami itu adalah setelah menikah, itu lebih baik nggak usah. Karena ada sebagian orang yang kadang-kadang membelok-belokkan arti pacaran Islami. Jadi lebih baik tidak usah. Tidak ada pacaran Islami. Beb, saya pacaran Islami. Emang ada? Ada. Kata dia. Bagaimana pacaran Islami? Tidak pernah ketemuan. Tidak pernah tatap muka. Tapi chatan. WhatsAppan. Instagraman. Tetap tidak boleh. Walaupun tidak ketemu. Tetap Allah sudah katakan. Wala taqrabu zina. Sekarang bagaimana Ustadz Habib? Saya ingin ta'aruf nih. Tapi tidak ada Ustadz yang menjembataninya. Pertama, ya. Kalau tidak ada ustadz yang menjembataninya, Anda pertama ke orang tua. Minta diantar orang tua. Kalau seandainya sama orang tua, ke orang tua tetap tidak bisa, Anda tidak usah khawatir. Ustadz kayak ulama di desa Anda tidak ada, Anda nggak usah khawatir. Minta tolong kepada ustadz yang ada di luar desa Anda. Yakin, ustadz itu sangat senang dengan kebaikan. Apalagi Anda tidak mau pacaran, pengennya ta'aruf, didukung. Ya, kalau Anda daerah Kuningan, kabari Al-Fagir. Al-Fagir yang ngantar. Ya. Di daerah Kuningan, insya Allah Al-Fagir yang ngantar. Kenapa? Karena kita ingin sekali bahwasanya seseorang itu dijauhkan daripada pacaran. Kita ingin mendapatkan kemuliaan dengan namanya ta'aruf. Sehingga Anda cari ustadz di luar desa Anda. Insya Allah ada. Ceritakan, insya Allah diantar. Kalau nggak ada yang ngantar, kalau daerah Kuningan kabari Al-Fagir. Daerah Cirebon kabari, insya Allah Al-Fagir antar. Ya. Kalau seandainya nggak ada sama sekali, Anda cari laki-laki yang baik. Tidak mesti harus ustadz.
laki-laki yang baik atau RT setempat, ya. Yang penting jangan Anda sendirian, karena itu bukan suatu yang baik, ya. Anda sendirian itu bukan hanya suatu yang tidak baik, tapi akan menjadikan orang tua si perempuan itu tidak yakin, ya, dengan keseriusan kita datang kepada orang tuanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada pertanyaan? Coba. Kang Embeng, coba. Tanya. Diarahin. Bebas. Surya barangkali nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya agar punya anak yang soleh dan soleh, Habib? Baik. Ada pertanyaan, bagaimana cara mendapatkan anak yang soleh dan soleh? Ini pertanyaan biasa, cuma akan menjadi luar biasa kalau anaknya sudah bandel. Ini pertanyaan biasa ini. Tapi akan terjadi luar biasa kalau kita sudah punya anak, anaknya kita bandel. Nah sekarang cara agar kita mendapatkan anak yang soleh dan soleha ada 5 cara. Ini sudah sering Al-Bagir sampaikan di Facebook ataupun di Instagram. 5 cara mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Yang pertama, caranya adalah dengan kita menyadari kita hidup di zaman yang fitnah. Hidup di zaman yang tidak baik. Sehingga tatkala kita sadar hidup di zaman yang tidak baik, kita lebih hati-hati sama anak. Pertemanan, keluar sama siapa, lingkungan, di mana dia, sama HP. Kan sekarang banyak nih orang tua yang ngentengin. Kadang-kadang anaknya itu untuk berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik di media sosial, di HP-nya. Sehingga ini yang perlu dihadirkan. Sadari para orang tua, Anda kita hidup di zaman yang rusak. Sehingga lebih hati-hati kepada anak. Yang kedua, kita harus menyadari bahwasanya kita tidak mampu mendidik anak-anak kita sendiri. Tidak mampu. Sadar. Tatkala kita menyadari kita nggak mampu mendidik anak kita sendiri, apa yang kita lakukan? Kita masukkan anak kita ke pesantren. Kita masukkan anak kita ke madrasah, ke majelis taklim dibawa. Paling tidak ke majelis taklim dibawa. Karena sekarang banyak orang tua yang dia itu merasa bisa mendidik anaknya, akhirnya anaknya rusak. Sehingga nyadari saya tidak bisa, masukkan ke pesantren, ke madrasah, bawa ke majelis taklim. Nah itulah yang akan menjadikan daripada anak kita menjadi anak yang baik. Yang ketiga caranya, kita selalu mengingatkan anak kita. Nasihati terus. Tidak ada istilah cerita bahwasanya, oh Habib, saya sudah mengingatkan anak saya bandel, nakal, saya angkat tangan. Ini tidak ada. Pokoknya kita berkewajiban mengingat anak kita sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia atau anak kita meninggal dunia. Jadi wajib terus mengingatkan. Kita ambil contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak Kan'an. Diingatkan terus sampai di akhir hidup anaknya. Kan'an ini, waktu Nabi Nuh naik kapal, itu diingatkan, wahai Nuh, wahai Kan'an, masuk ke kapal. Apa kata si anak ini? Wahai ayah, tidak usah. Saya bisa berenang sendiri. Akhirnya Allah tegar, innahu ghairu soleh. Ditegur sama Allah. Wahai Nuh, dia bukan termasuk orang yang soleh. Artinya bukan pengikutmu. Sehingga biarkan saja sampai akhirnya meninggal dunia. Jadi harus kita ingatkan sampai kapan? Sampai kita orang tua meninggal dunia atau anak kita meninggal dunia. Yang keempat, caranya adalah dengan kita selalu berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi oleh Allah anak yang soleh dan soleh. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khususnya ini baca doa ini dibaca 11 kali. Habis sholat fardu dibaca 11 kali. Apa bunyi doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, berikan kepada kami, min azwajina, pada istri-istri kami, wa dzurriyyatina, anak keturunan kami, qurrata ayun, pelipur lara. Berikan kepada kami istri-istri yang solehah, anak-anak yang soleh dan solehah, waj'alna, dan jadikan kami lil muttaqina imama, suami yang bertakwa. Ini dibaca 11 kali habis salat fardu. Yang terakhir, yang kelima, jadi contoh yang baik. Banyak orang tua pengen dapat anak yang soleh dan soleha, tapi dia tidak bisa menjadi contoh yang baik. Cuma bisa nyuruh, tidak melakukan. Anak salah dipukul, tapi tidak bisa menjadi contoh yang baik. Itu 5 cara tadi. Ya nggak mau ya? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Mungkin dari jawaban tadi. Ini modelnya ngopi ya, jangan terlalu serius ini kayaknya. Terlalu serius ini. Nggak usah. Nggak ada. Lanjut. Kita masih butuh amal soleh. Sini nih. Nyantai aja, nyantai. Geser. Nyantai aja.
Ini bukan majelis taklim, tapi majelis taklim ngopi santuy. Ngobrol perkara iman. Masuk. Nah, arahin. Masuk. Dan hidup di Instagram dan Facebook. Cuk, Kang. Ini yang sering terjadi di lingkungan sekitar itu juga. Apa itu? Masalah gibah. Gibah. Itu ada kriteria tertentu atau gimana sih, Bib? Soalnya terus sikap kita gimana kalau misalnya lagi ada di lingkungan yang lagi gibah gitu. Kita ingetin, ya tetap aja. Apa mending kita udah tinggal atau gimana gitu. Baik. Ada pertanyaan dari Mas Jo. Habib, bagaimana nih menyikapi kita ini kan kadang-kadang suka ngentengin ngomongin orang. Tapi waktu itu kita lagi nongkrong nih, kayak gini nih. Nongkrong, tapi ada satu orang celetuk aja ngomongin orang. Kita ingatkan sudah, tapi tidak bisa. Kira-kira kalau saya diam di situ, dapat dosa enggak? Apa saya harus pergi? Nah, ini pernah ditanyakan, dijawab oleh guru kita Buya Yahya. Kata beliau, kalau ada orang ngomongin orang, itu pilihannya cuma dua. Satu, ingatkan, jangan ngomongin orang. Ntar eman kita punya pahala, diambil sama orang tersebut. Ternyata nggak bisa, ngotot ngomong, oh udah kamu gak usah so alim. Baru kemarin ikut majelis taklim Ahad malam Senin ketiga di rumah Tromba sudah so alim. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, pilihan kedua apa itu? Jangan duduk sama mereka, tinggalkan. Beb, nah ini yang penyakit nih, nggak enak Beb. Temen kalau saya ninggalin takut dibenci. Bagaimana caranya? Cari alasan yang masuk akal, kemudian kita langsung cabut, langsung pulang. Cari akal aja. Contoh, ini contoh ya. Ini bukan berbohong ya. Tapi kalau berbohong genting seperti ini, nggak masalah. Namanya akhafu dororen. Mencari yang lebih ringan. Jadi diperbolehkan, enggak apa-apa. Gini aja. Jangan langsung pulang. Ingetin. Kemudian enggak tunggu aja. Sekitar 2 menit, 3 menit. Ya. Pura-pura buka HP. Baca WhatsApp. Kemudian kita izin. Maaf ya. Ini saya ada hajat di rumah. Ntar saya kesini lagi. Insya Allah kapan ya? Jadi pulangnya itu enak gitu kan. Ya, itu solusi. Ya, solusi sosial sama teman biasanya nggak enak. Tapi ingat, tadi kaidahnya apa? Berpegang teguh dengan agama dan iman, cari ridha Allah. Tidak ada istilah nggak enak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Jo, ada yang dikritisi lagi jawabannya tadi. Cukup. Nah, baik. Baik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ada kejadian Beb ya. Di beberapa daerah tuh Beb. Ada seorang ustadz Beb. Cuman beliau itu sering ngadain maulid, tapi maulid berjanji. Nah, cuman itu kan keliling setiap rumah tuh Beb. Ya. Si maulid berjanji itu setiap minggunya tuh. Cuman setelah kita baca maulid berjanji itu, nah kita harus siapin makanan tuh sambil dangdutan Beb. Itu gimana hukumnya Beb? Baik, ada pertanyaan bagaimana hukumnya kalau pembacaan maulid itu diwajibkan orangnya itu menyediakan makanan. Ya, satu. Kemudian setelah itu joget-joget, bagaimana hukumnya? Yang pertama, di dalam melakukan kebaikan itu harus dengan cara yang baik. Masya Allah. Ini kayaknya harus geser. Ini merapat. Sekali-kali lah live suasana kayak gini. Iya, anginnya ke sini. Tapi enggak apa-apa. Sekali-kali. Ya, ini real ini. Real ya. Tanpa settingan nih nyata ini. Masya Allah, tabarakallah. Ini. Lanjut. Nah, kita disunahkan kalau turun hujan baca apa? Allahumma shoyiban nafian. Ya Allah, turunkan hujan yang penuh manfaat. Makanya kita doakan mudah-mudahan hujan ini manfaat, karena sebagian saudara-saudari kita di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Selatan, Sulawesi mana tadi anak Barat kalau nggak salah, kemudian di sebagian Sumedang, Kuningan juga kemarin ada sebagian kena banjir bandang dan longsor. Maka kita yang turun hujan selalu berdoa. Ini langsung doa dari Nabi, Allahumma shoyiban nafian. Ya Allah, turunkan hujan yang penuh manfaat. Atau kita baca doa, Allahumma hawil alaina wala alaina. Ya Allah, jangan kau jadikan sesuatu yang berikan kepada kami sesuatu yang baik, jangan kau berikan sesuatu yang tidak baik.
Ya, kita doa seperti itu. Jadi hujan yang diturunkan oleh Allah yang berkah. Nah, hujan yang ini kita minta mudah-mudahan yang berkah. Jangan sampai hujan yang tidak baik. Ini super real. Baik ya. Jadi yang pertama, niat yang baik harus dengan cara yang baik. Ya. Jadi tidak boleh memaksa orang untuk menyediakan makanan. Itu hukumnya tidak boleh. Pemaksaan itu tidak boleh. Yang kedua, dengan joget-joget itu tentu pasti tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan yang seperti itu. Ya. Kayaknya kita harus hijrah. Berdiri langsung bawa lari. Nah, coba dulu. Nih, tahu apa? Ini ditutup aja. Bagi apa tuh? Tempat aja ini. Nah. Nanti pakai gamis. Guys, ini padai. Kang. Dedek, aduh. Payung. Hujan guys. Iya, Dedek. Itunya Kang, apa? Tempat itunya. Ini nih. Kopinya ini. Clip on. Gampang, garing. Kantong ya. Masukin kantong aja, masukin kantong. Siap, Bang, bareng Bang. Aduh, ini habis. Tutupin. Clip-onnya gimana? Guys, ini guys, kita mau lari. Allah. Sidik tega, awas loh. Allah. Guys, kita udah di rumah. Bagus itu kayaknya. Tuh. Yang di sini aja nanti disetting langsung. Guys, Habibnya kehujanan, basah semua. Tetap istiqomah di sini guys. Kita akan mulai kembali. Antum mindahin jangan liatin ini pakai marah dulu. Antum cerdas banget ya. Kameranya diganti. Bukan. Kamera jangan di sini kelihatan tuh mindahin. Kameranya ke sana. Kamera depan dulu. Masuk. Nah, antum mindahin kelihatan harapnya kelihatan. Terus anda. Kita pasang di depan dulu. Berusaha nyari view malah kehujanan. Baik. Ceritain Bib tadi. Apa itu? Ceritain tadi kenapa? Nah, ini nyari view ceritanya. Sekali-kali pingin di luar. Tapi tadi nggak jadi. Akhirnya cari yang ada apa namanya? Penutupnya. Hujannya akhirnya nyerang. Kemudian akhirnya makin jadi. Tapi kita harus bersyukur. Hujannya tidak seperti yang di sebagian tempat. Ya, pokoknya hidup harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tadi pertanyaan, jadi intinya satu, dalam dakwah itu tidak boleh ada pemaksaan apalagi berkaitan masalah harta. Yang hadir ke majelis taklim saya harus bawa uang sekian, itu tidak boleh. Basiru wala tunafiru. Jadi beri kabar yang baik, yang gembira, jangan kau beri kabar yang menjadi orang itu lari. Termasuk ingin hadir majelis taklim, itu tidak boleh. Tapi kalau ajakan tidak menjadi masalah, bukan suatu kewajiban ya. Bedakan ya, kalau ajakan itu suatu yang baik. Ya, mengingatkan kebaikan untuk bersedekah itu bagus. Tapi kalau untuk pemaksaan mewajibkan itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua juga kita tidak boleh tentunya niat yang baik dengan cara yang tidak baik. Naudzubillah dzalik, kalau ada ini joget-joget itu tidak diperbolehkan. Nah, ini pelajaran bagi orang yang kadang-kadang maaf naudzubillah dzalik ngadakan acara tasyakuran, mau itu walimatul urus, mau itu khitanat, di pagi, siang, sore itu lagu-lagu yang aneh-aneh, ya kan? Yang goleng-goleng kepala. Malamnya di majelis taklim. Ini aneh ini. Ya kalau bilang masih mending ya masih mending. Tapi tetap kalau bisa jangan. Paginya, siang, sorenya lagu-lagu yang nggak jelas. Mengundang seorang perempuan yang terbuka auratnya. Tapi di malamnya majelis taklim itu tetap sesuatu yang tidak baik. Itu namanya menghina Allah
syarat tidak langsung, sehingga itu tidak diperbolehkan. Nah, jelas ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang nanya? Silakan teman-teman. Teman-teman. Nih, Kang. Baik. Ada pertanyaan? Mungkin enggak se-ekstrim itu pertanyaannya. Bagaimana cara menghadapi mertua yang galak? Sebetulnya bukan mertua yang galak. Kita kurang sering ngopi sama mertua. Kita ini jarang duduk sama mertua. Kalau kita sudah sering duduk, punya banyak waktu, insya Allah tidak ada cerita mertua yang galak, itu tidak ada. Cuma kita kurang sering ngopi, kurang ngetes sama beliau, ya. Tapi kalau seandainya terjadi, kita sudah sering duduk, ngopi, ngeteh, ngikutin apa yang mertua kita minta, ternyata memang temperamental. Kita punya mertua ini memang keras, selalu melihat kekurangan kita, mengingatkannya dengan kasar, tidak baik. Yang pertama, caranya jangan kita buruk sangka sama mertua kita. Jangan buruk sangka. Oh, mertua saya nggak benar. Oh, mertua saya akhlaknya nggak baik. Oh, mertua saya. Ingat, Nabi sudah katakan, abuka salat, orang tuamu ada 3. Abuka alladhi waladaka, orang tuamu yang melahirkanmu. Abuka alladhi zawajaka bintahu, orang tuamu yang anak perempuannya kau nikahi, yaitu mertua. Itu orang tua kita loh ya. Yang ketiga, abuka alladhi allamaka, yaitu orang tuamu yang mengajarimu. Sehingga mertua kita kedudukannya seperti orang tua. Maka kalau kita bertindak tidak baik, hati-hati. Takutnya Allah murka kepada kita. Sehingga caranya di sini, satu, jangan suudzon. Yang kedua, tatkala kita mendapati orang tua kita yang seperti itu, sudah kita menjaga hati. Yang kedua, maka caranya adalah dengan kita mengingatkannya. Tabayun, mengingatkan. Kalau bisa. Tapi kalau seandainya nggak bisa, oh beb, nggak bisa ini. Mertua saya diingatin, wow saya makin hancur ini. Habis sudah. Bahkan mungkin saya diusir, saya nggak punya duit lagi. Buat kontrak nggak punya. Nah, maka jangan dipaksa. Tapi cari orang ketiga yang disegani oleh mertua kita, punya ilmu agama, bisa nutup aibnya untuk mengingatkannya. Cari orang ketiga tersebut, ya. Jangan maksakan dengan lidah kita, ya. Insya Allah bisa orang tua kita mendengarkannya. Nah, beb sudah pakai orang ketiga nggak bisa ini. Oh, orang mertua kita nih, spesial sudah ini. Martabak juga kalah spesialnya. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, maka yang ketiga caranya tambahkan akhlak yang baik. Tidak usah peduli nama kita baik atau buruk, dipuji disanjung. Fokus kita berbuat baik, tambahkan akhlak yang baik. Karena Nabi kita Muhammad SAW sudah pernah mengingatkan, dakwatul hal afsau min dakwatil lisan. Berdakwah dengan hal, perangai, akhlak yang baik itu lebih menyentuh daripada dengan lisan. Dengan lisan sudah, orang ketiga sudah, tidak bisa dengan akhlak yang baik. Karena ingat, ini Nabi yang menyampaikan, lebih menyentuh. Jadi kalau dengan lisan tidak bisa, dengan akhlak yang baik, insya Allah akan luluh. Bahkan para ulama mengatakan 80% suksesnya dakwahnya Nabi bukan dengan ilmunya, strategi perangnya, tapi dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dan ini kita praktekkan kepada mertua kita. Tatkala akhlak sudah kita praktekkan tetap tidak baik, tinggal kita doakan agar mertua kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Ini entar dulu. Ngomong-ngomong kopi anak hilang ini. Hei. Ini tinggal lagi. Oh, tinggal. Nyambung bulan depan kopinya. Bukan, anak kita di minuman tuh, benar. Alhamdulillah masih di kopi ini dinamakannya minumannya para aulia. Ini yang perlu diketahui, ya. Sekaligus pemberi semangat kepada orang yang suka ngopi, ya. Kopi ini dikatakan minumannya para aulia. Kenapa? Sampai kalau tidak salah Imam Ali Asyadili, beliau itu sampai punya syair, saya lupa. Kopi ini dikatakan minumannya para aulia. Kenapa? Karena menguatkan orang untuk ibadah. Kopi dikatakan minumannya para aulia karena menguatkan. Kenapa? Kopi ini kalau diminum itu menguatkan kita untuk ibadah, ngantuk jadi segar, melek. Ya, dengan kopi. Makanya banyak para aulia suka kopi. Di antaranya kalau tidak salah Habib Umar Mukhdar, seorang wali kutub di zamannya, yang beliau itu sehari semalam bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW 25.000 kali. Sehari semalam. Beristighfar kepada Allah sehari semalam 25.000 kali. Kemudian beliau ini berzikir bertasbih kepada Allah
25.000 kali. Beliau ini dikatakan suka kopi, ya, suka minum kopi. Kalau tidak salah ceritanya seperti itu. Intinya banyak para aulia kita yang suka kopi. Dan ada seorang wali Allah, Al-Faqih lupa namanya, dari bangsa Baghdad, dari orang Baghdad. Beliau mengatakan, saya pernah bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi saya minta Nabi hadis tanpa riwayat. Hadis nggak pakai riwayat, nggak usah pakai an Abu Hurairah, an Abu Bakar Siddiq, enggak. Langsung ya Rasul, hadis daripada dirimu. Nabi katakan, aku berikan kau 3 hadis. Pertama, selama engkau membawa tasbih, walaupun kau tidak pakai untuk berzikir, maka Allah akan mencatatmu sebagaimana orang yang berzikir, bawa tasbih. Makanya kalau bisa kemana-mana bawa tasbih, karena dicatat sebagai orang yang berzikir. Kedua, duduknya engkau dengan ulama, dengan orang-orang soleh, itu seperti lebih afdol, bukan seperti ya, lebih afdol daripada engkau beribadah sampai tubuhmu hancur satu persatu. Ya, saking besarnya keutamaan duduk dengan orang soleh. Yang ketiga, selama bau kopi ada di mulutmu, malaikat akan beristighfar kepadamu. Malaikat, bukan orang. Malaikat beristighfar kepada kita selama bau kopi ada di mulut kita. Kopi dulu. Malaikat akan beristighfar kepada kita. Nah ini Al-Faqih pernah tanyakan kepada guru Al-Faqih Habib Ali bin Abi Hasan Baharun di Dalwa, Ustadz, kira-kira kopi merek apa yang dikatakan malaikat akan beristighfar kepada kita kalau bau kopi ada di mulut kita? Pikiran Al-Faqih itu, ini kopi yang ada di Hadramut sana. Kan ada kopi khusus Yaman itu yang warnanya kuning. Kalau ini kan coklat, ada yang warna hitam. Di Hadramut itu warnanya kuning. Apa kopi itu? Kata beliau, tidak. Kopi yang diniatkan untuk ibadah. Minum kopi biar nggak ngantuk ngajar. Minum kopi biar nggak ngantuk waktu dengerin majelis taklim. Minum kopi jaga pos kampling biar nggak ketiduran. Maka selama bawa kopi ada, maka akan istighfar kepada kita. Sehingga kopi luar biasa. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lagi tanya? Kang Lutfi mana nih, Kang Lutfi? Astagfirullahaladzim. Ini dilihatin. Antum makan di situ aja. Ada lagi yang lain? Tangkap. Surya. Cukup, Bib. Kopinya berendam, Bib. Udah ada. Maaf, mau nanya. Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Beb. Santai, ngopi santuy. Oh, Beb, jika Nggak. Apa yang nanyain? Gini, Beb. Kita kan udah kumpul sama ya orang-orang saudara, Beb. Nah, cuman kadang di hati kita itu masih ada hal-hal yang apa ya, yang berbau maksiat gitu, Beb. Padahal kita tahu bahwa itu maksiat. Nah itu ngilangin gimana, Beb? Soalnya kita udah kumpul nih sama orang-orang soleh misalkan, cuman kadang terlintas di pikiran atau di hati tuh, saya pengen ngelakuin ini, itu yang berbau negatif dan haram lah gitu. Iya. Gitu, Beb. Kadang selalu terlintas, itu ngilanginnya seperti Caranya gimana? Baik. gimana, Beb? Bagaimana kita menghilangkan kebiasaan buruk kita? Padahal kita sudah duduk sama orang soleh. Kan dikatakan kalau kita duduk dengan orang baik, kita akan jadi baik. Tapi ini kok tetap ada beberapa kebiasaan buruk yang tetap masih ada. Nah ini pertama ada beberapa faktor. Yang pertama, kalau kita duduk sama orang soleh itu perbaiki kita punya niat. Niatnya itu dijaga. Jadi saya duduk sama orang soleh untuk apa? Ngambil manfaat. Jangan duduk sama orang soleh, kenapa? Biar ntar kalau habis selesai majelis bisa dapat makan enak. Kalau dekat sama Habib, sama Ustadz Kiai. Ada malah gitu, ya. Antum itu. Ya. Jadi niatnya diperbaiki. Sehingga kita duduk sama orang soleh, niatnya apa? Untuk belajar ilmu agama, untuk menjadi orang yang baik. Perbaiki kita punya niat. Kemudian yang kedua, kalau kita duduk sama orang soleh, ini penting ini. Ini yang menyampaikan saya punya guru Habib Segaf bin Abi Hasan Baharun. Kata beliau, kalau kita mendengarkan kebaikan, niatlah untuk melakukannya, Allah akan bantu dengan cara Allah. Walaupun kita berat melakukannya pada saat itu. Kemudian kalau engkau, kata beliau, mendengarkan suatu kemaksiatan, kejelekan, niat untuk meninggalkannya.
Walaupun saat itu kita termasuk orang yang melakukannya, Allah akan bantu menghilangkannya dengan cara Allah. Ini niat. Jadi waktu duduk sama orang soleh, dengar kebaikan, niat, ya Allah, saya ingin melakukan itu. Dengarkan yang jelek, niat, ya Allah, saya ingin meninggalkan yang itu. Maka dengan niat yang baik tersebut, Allah akan bantu kita untuk meninggalkannya dengan cara Allah. Yang ketiga, kenapa sudah duduk sama orang soleh kok tetap tidak baik? Ya karena kita masih duduk dengan orang-orang yang tidak baik, lingkungan yang tidak baik, sehingga kita harus menjauhi. Ribuan kali duduk sama orang soleh, tapi keluar dari orang soleh nongkrong tetap sama orang yang tidak baik, nongkrong sama lingkungan tidak baik. Itu sama saja kita mencuci baju yang kotor, dicuci dengan air yang bersih, kemudian setelah itu dipakai, dikotori lagi, ya jadi kotor lagi. Sehingga kita jauhi perkumpulan lingkungan yang tidak baik. Maka itu yang akan merubah kita duduk dengan orang soleh menjadi baik. Jadi intinya kitanya juga harus berusaha. Duduk sama orang soleh iya, tapi meninggalkan perkumpulan yang tidak baik juga iya. Kembali lagi harus kita mencari hidupnya ridha Allah. Bolehlah duduk sama orang yang tidak baik lingkungan, tapi ingat dua perkara tadi. Kita yakin tidak akan terpengaruh. Yang kedua, kita bisa mempengaruhi mereka. Kalau tidak, maka lebih baik tidak usah duduk bersama mereka. Jelas, Sur? Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Ada lagi? Kang Yusuf? Nanya? Maaf, mau nanya? Antum dulu. Coba di Facebook, Instagram. Lihat yang benar, antum. Di Facebook kan ada? Nanya, Beb. Bagaimana cara membahagiakan istri, Beb? Menakutkan. Bagaimana, ada pertanyaan, cara membahagiakan istri. Sebetulnya cara membahagiakan istri itu simpel, gampang. Apa itu? Kita harus selalu punya waktu sama istri, perhatian. Itu uang nomor sekian, kemudian memberikan motor, mobil, rumah nomor sekian. Yang penting, cara paling penting membahagiakan istri itu bagaimana kita perhatian sama istri. Perhatian itu sebenarnya nggak butuh uang. Perhatian itu yang penting kita selalu ada punya istri. Ini penting ini, ya. Kalau belum terjadi apa-apa itu biasanya enggak begitu. Tapi ini yang paling penting, kita harus punya waktu khusus sama istri minimal sebulan sekali. Minimal. Usahakan sebulan sekali itu kita tidak bawa anak. Usahakan. Contoh, kalau baru nikah belum punya anak gampang. Tapi ini kejadiannya kalau sudah punya anak satu. Beb, saya pengen kumpul sama istri nih. Katanya kan harus sebulan sekali, baik. Tapi saya sudah punya anak. Bagaimana caranya? Titipkan sama mertua. Titipin dulu sama mertua. Baik, Beb, kalau anak satu. Anak dua, satunya titipin sama orang tua. Beb punya anak tiga, diatur sendiri. Ya. Ini pengalaman Al-Fagir ya. Saya punya anak sekarang ini baru 3. Sekarang istri sudah mulai ngandung masuk 8 bulan. Tapi alhamdulillah, setiap sebulan sekali kita bisa keluar cuma berdua saja. Padahal Al-Fagir tidak bisa naik motor. Padahal Al-Fagir tidak bisa bawa mobil. Kenapa? Bagaimana caranya? Intinya kalau kita sudah cinta akan memberikan perhatian totalitas. Kita sendiri yang berpikir sebagai suami harus cerdas. Bagaimana nih cara berduaan? Ya, bagaimana caranya? Setelah kita titipkan, naik motor nggak bisa, naik mobil nggak bisa. Ya kita nge-grab, ya kan? Tinggal bayar uang berapa, pokoknya berduaan. Beb, uangnya nggak ada. Sebulan sekali kita lakukan itu, nyelengin. Setiap hari berapa, makan di mana. Intinya tuh kalau sudah cinta nggak bakal banyak alasan. Tapi kalau cintanya belum 100% banyak alasan. Sibuk. Saya ustadz, kayak ulama berdakwah. Banyak alasan. Oh, saya supir offline. Kadang nggak ini, banyak alasan. Oh, saya berdakwah, berjuang di pondok pesantren. Banyak alasan. Pokoknya kalau sudah cinta tidak mengenal alasan. Kalau sudah cinta banyak cara untuk menuju orang yang dicintai. Itu cinta. Tapi kalau nggak cinta, banyak alasan. Saya sibuk ustadz, kiai, ulama, dakwah di mana-mana, rutinan di mana-mana, belum cinta sama istri. Oh, saya supir panggilan, belum cinta. Kalau sudah cinta, tidak akan banyak alasan. Dia cari 1000 alasan bagaimana bisa mendatangi orang yang dia cintai. Ya, jadi perhatian yang diberikan. Jadi kalau sudah cinta, nggak bakal banyak alasan. Dia akan selalu perhatian. Dia jauh, telepon. Dia jauh, WA. Dia jauh, video call. Pokoknya kalau sudah cinta,
perhatian pasti akan selalu ada. Dan ingat, cinta tidak akan muncul kalau tidak ada perhatian. Makanya kata Nabi dalam hadisnya luar biasa, Nabi sampaikan, man la yahtam bi umuri muslimin falaisa minna. Orang yang tidak peduli, tidak perhatian dengan sama kaum muslimin, bukan termasuk golongan kami. Artinya apa? Termasuk golongan Nabi yang paling belakang. Cinta tidak akan muncul kalau perhatian tidak dihadirkan. Apa? Wallahu a'lam bishawab. Jadi antum jangan banyak alasan. Di WhatsApp, di telepon, SMS. Beb, nggak ada kuota. Kalau sudah cinta, kita akan cari cara pinjam HP temennya. Gathering. Boleh. Nah. Itu Beb, nyambung yang tadi Beb. Nah. Kadang nggak tega Beb nitipin anak itu ke orang lain tuh Beb. Biarpun itu ke mertua atau ke orang tua sendiri tuh Beb. Gimana Beb? Makanya Nabi bilang tadi, kalau kita ini sudah cinta, itu nggak bakal banyak alasan. Bagaimana caranya? Ya kita atur jauh-jauh sebelumnya. Jangan kayak orang, kayak kita pakai motor, nitip sama tukang parkir. Itu kurang ajar. Jarang dekat sama mertua, jarang ke rumah orang tua, datang cuma nitip. Yaitu anak atau menantu yang kurang ajar itu. Tapi yang ada, jauh-jauh kita sudah mukadimah. Contoh, ini contoh ya. Kalau antum di mana? Pemalang. Pemalang kan? Sama. Anak Bandung, jarang hampir sama lah. Bahkan mungkin lebih jauh mana? Bandung. Berapa? 200. Saya 3 jam dari Cirebon ke sana. Ya, anggaplah hampir sama lah. Itu caranya bagaimana? Kita sering komunikasi sama orang tua yang baik. Kemudian sering ya, palingnya apa, kayak ngirim paket sama orang tua, kasih makanan apa. Sehingga entar waktu kita mau nitipin enak. Tapi kembali lagi kepada kita. Kalau kita memang dasar yang gak enak kan gak bakal bisa. Soalnya Beb, kalau misalkan nih Beb, kita titipin. Soalnya pernah Beb dicoba Beb. Ya. Dititipin, pas kitanya mau cabut, nangis dua-duanya tuh, si anak tuh Beb. Nah. Jadi malah kitanya jadi gak tega tuh Beb. Jadi, Nah, makanya Nabi bilang tadi, kalau kita ini betul-betul cinta sama istri kita akan banyak alasan. Tapi ingat ya, alasannya tidak merugikan orang. Nabi bilang tadi itu. Tapi kalau seandainya ini ya, ternyata nggak bisa, ya mau nggak mau ya harus kita bawa. Tinggal kita setting, bawa anak, tapi rasa berduaan itu tetap ada. Ini cara tadi yang umumnya. Cuma kayak tadi mungkin yang khusus ini beliau ini khusus, nggak bisa ini anak nangis bla bla bla. Atau ntar mungkin anaknya sudah 17 banyak sehingga nggak bisa. Bagaimana teganya tuh istrinya Beb. Kalau kita sih sama-sama bisa sama-sama. Makanya tatkala kita sudah membawa istri sama anak, tinggal kita atur. Contoh ini ya. Ini saya Al-Fakir gambarkan, kita punya uang pas-pasan. Nggak bisa beli makanan yang enak. Tapi kita membawa anak dan bawa istri. Bagaimana agar kita buat romantis? Nggak mesti harus mahal. Perhatian yang tadi Al-Fakir sampaikan, didulangi. Jangan gengsi. Beb di luar, nggak usah gengsi. Istri bahkan sangat tersanjung kepada kita. Di luar, ternyata suami kita perhatian kepada kita, menyuapi. Kan ada orang kan, kadang di depan orang tok. Di depan mertua, depan orang tua, suap-suapan apa ini. Ternyata waktu nggak ada orang tua mertua, biasa-biasa saja. Bahkan istri lebih sakit. Sehingga tatkala kita harus mau nggak mau membawa anak kita, buat suasana tetap romantis. Kita suapin. Dan ingat ya, romantis itu bukan kita melantarkan anak, tapi kita senangkan anak kita juga. Itu juga romantis. Karena kebanyakan istri itu tatkala sudah punya anak, dia lebih senang kita sebagai suami menyenangkan anak, bukan kepada istri. Dan ini akan terasa ntar kalau sudah punya anak 1, 2 apalagi itu kerasa. Jadi istri kita ini banyak sering Al-Fakir dengar cerita-cerita. Jadi istri kita itu paling senang bukan tatkala kita ngajak main istri kita keluar kemana, tapi tatkala suaminya dia bisa main sama anaknya. Itu istri lebih terkesima daripada keluar sama istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Instagram atau Facebook? Facebook. Izin cabut juga. Allah. Suran ya? Itu istri mau buka puasa Beb. Masya Allah. Istri. Istri lagi puasa Beb. Siap, ya. Alhamdulillah. Suran. Danya Beb. Suran ya. Salam. Ini dari Ya. Assalamualaikum Habib. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya batas nisab emas dan uang tunai yang berbunyi 1 tahun zakat maunya. Baik. Ada pertanyaan, berapa nisab emas? Ya. Kemudian juga nisab harta. Pertama, wallahu a'lam bishawab. Emas itu dilihat dulu. Ini emas apa
Nisab emas. Emas ya? Nisab emas dan uang tunai yang bergulir 1 tahun. Nisab emas. Dan uang tunai. Ntar coba dicek lagi kalau nisab emas apakah sama seperti perhiasan. Kalau perhiasan itu kalau yang dipakai tidak ada nisabnya. Cuma kalau perhiasan yang dibiarkan itu ntar ada nisabnya. Ya. Atau kebalik ya. Nisab emas apa perhiasan? Emas yang dipakai nggak ada. Nah, berarti benar ya. Jadi yang dipakai itu tidak ada hitungannya. Tapi yang dibiarkan kan ada biasanya tuh para perempuan istri disimpan ya kan. Itu kalau sampai setahun, kalau sampai sekitar 84 gram itu sampai setahun, itu sampai 84 gram maka wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? 2,5%. Itu sama seperti uang. Jadi uang kalau dibiarkan tidak dipakai sampai 1 tahun, sampai nisabnya sama 84 gram. Kalau sekarang tuh emas berapa? 960 ya. Anggap saja 1 juta lah ya. 1 juta. Berarti kalau uang yang dibiarkan itu sampai 84 juta, maka wajib dikeluarkan nisabnya. Berapa itu? 2,5%-nya. Tinggal dihitung. Berapa? Coba dihitung. Kang, 84 juta 2,5%-nya berapa? Mangap. 17. Oh, enggak, aku banyak banget. 84 juta. 2 jutaan ya? Nah, jadi sekarang 2 jutaan. Jadi kalau uang yang kita simpan sampai 84 juta sampai setahun ya, 84 juta wajib dikeluarkan kurang lebih 2 jutaan. 2 jutaan ya, 2,5%-nya. Itu pun sama. Dagangan, pakaian itu sama seperti itu juga. Sampai setahun, sampai 84 gram ya, maka atau 84 juta. Jadi barang sama uang dihitung 84 juta dalam setahun, wajib keluarkan zakatnya kurang lebih apa? 2,5% ya. Dikeluarkan 2,5%-nya. Jadi berapa itu tergantung daripada keuangannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nggak ada Facebook? Instagram nggak ada? Bang apa yang mau nanya? Maju yang nanya? Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Terima kasih yang sudah bergabung di Facebook, di Instagram. Teman-teman ngopi santuy yang lainnya juga yang sudah bergabung. Jazakumullah jazaa. Mudah-mudahan tanya jawab kita mendatangkan keberkahan. Tanya jawab kita menjadikan kita makin dekat kepada Allah dan Rasulnya. Tanya jawab kita menjadikan sebab dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan khusus mudah-mudahan yang tertimpa musibah diberi kesabaran oleh Allah, kekuatan iman dan agamanya diberi kesabaran oleh Allah, yang sudah meninggal dunia dicatat oleh Allah sebagaimana orang yang meninggal husnul khotimah dari musibah, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita yang tidak terima musibah untuk bisa membantunya baik berupa harta, pakaian, obat-obatan semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Terima kasih kepada yang lainnya, ada Kang Wawan, Bang Ab, Mas Jo, Surya, sama Kang Yusuf semuanya. Jazakumullah jazaa. Sama nanti malam jangan lupa kita ada live kajian kitab Nashwaihul Ibad di Rumah Tromba ini badal Isya ya, kurang lebih jam 8 setengah 9. Ikuti. Dan jangan lupa ikuti Facebook, Instagram, YouTube, Twitter Al-Fakir, Telegram Al-Fakir bernama Habib Novel Alatos. Sebarkan kepada yang lainnya agar mendapatkan kebaikan daripada media sosial kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.